Namaku Alina. Jika ada orang bertanya tentang definisi kebahagiaan, mungkin dulu aku akan dengan percaya diri menunjuk diriku sendiri sebagai contoh nyata. Aku memiliki segalanya yang didambakan seorang wanita. Karir yang cemerlang sebagai pemilik perusahaan garmen yang sukses, seorang putra yang lucu dan pintar, serta, yang paling kubanggakan, orang-orang terkasih yang tampak begitu setia. Dua pilar utamaku adalah Mas Bram, suamiku, dan Sari, sahabat masa kecilku yang sudah kuanggap seperti saudara kandung. Mbak Alin, ini laporannya sudah saya rapikan. Suara lembut Sari menyapaku pagi itu di kantor. Aku menatapnya sambil tersenyum. Sari mengenakan kemeja kerja berwarna pastel yang kubelikan bulan lalu. Dulu, Sari tidak seperti ini. Kami berteman sejak kecil di desa. Nasib kami berbeda bagai bumi dan langit. Orang tuaku mampu menyekolahkanku hingga sarjana dan memberiku modal usaha, sementara keluarga Sari terjerat kemiskinan turun-temurun. Melihatnya kesulitan mencari kerja dan sering dihina orang karena penampilannya yang lusuh, hatiku teriris. Aku tak bisa membiarkan saudaraku menderita. Makasih ya, Sar. Oh ya, nanti pulang kerja kamu bawa mobil kantor aja ya. Kasihan kalau harus nunggu angkot. Mendung tuh, ujarku. Ya ampun, Mbak. Nggak usah, aku nggak enak sama Mas Bram. Nanti dikira aku manja. Tolaknya halus. Wajahnya selalu menampilkan ekspresi polos, rendah hati, dan penuh rasa segan. Sebuah ekspresi yang belakangan aku tahu hanyalah topeng tebal. Mas Bram nggak bakal marah. Dia kan tahu kamu itu adikku, tegasku. Aku memang memberikan segalanya untuk Sari. Bukan hanya pekerjaan di perusahaanku dengan gaji di atas rata-rata, aku bahkan membelikannya sebuah rumah. Rumah itu mungil, tipe 36 di sebuah kompleks perumahan subsidi yang asri, tidak terlalu jauh dari rumah muaku. Yang penting nyaman ditinggali, Sar. Daripada kamu ngontrak terus di petak kumuh itu, kataku saat menyerahkan kunci rumah itu padanya 2 tahun lalu. Dia menangis bersimpuh di kakiku saat itu, bersumpah akan mengabdi padaku seumur hidup. Lalu ada Mas Bram, suamiku. Dia bukan berasal dari keluarga kaya. Saat kami menikah, dia hanyalah karyawan biasa. Namun, kesantunannya, kerendahan hatinya, dan caranya memperlakukanku bak ratu membuatku jatuh cinta. Setelah menikah, karirnya memang tak terlalu moncer, jadi aku sering membantunya secara finansial, bahkan modal untuk gayanya sehari-hari berasal dari kantongku. Tapi aku tak keberatan. Harta suami istri adalah milik bersama, begitu pikirku naif. Masalah bermula dari hal-hal kecil yang luput dari radar kecurigaanku. Karena Sari sering main ke rumahku untuk membantu menjaga anakku saat aku lembur, atau sekadar menemaniku memasak, dia dan Mas Bram menjadi akrab. Awalnya aku senang. Syukurlah kalau Mas Bram bisa nerima Sari. Aku takut Mas Bram risih ada orang asing di rumah, kataku suatu malam saat kami di kamar tidur. Mas Bram yang sedang memainkan ponselnya tersenyum tipis. Ah, enggak kok, sayang. Sari itu baik, sopan. Lagian dia kan teman kamu dari kecil. Wajar kalau aku harus baik juga sama dia, kan? Kebaikan itu lama-lama terasa berlebihan, namun mataku tertutup oleh kepercayaan. Suatu hari, aku melihat notifikasi di ponsel Mas Bram yang tergeletak di meja makan. Nama kontaknya, Sari Staff. Isi pesannya, Mas, jangan lupa obat lambungnya diminum ya. Aku mengernyitkan dahi. Saat Mas Bram kembali dari kamar mandi, aku bertanya santai, Mas, kok Sari chat ingetin minum obat? Mas Bram tidak terlihat gugup sedikit pun. Dia menjawab dengan tenang, oh itu, tadi pas aku jemput kamu di kantor, aku sempat ngeluh sakit perut di depan anak-anak kantor. Mungkin Sari inisiatif aja sebagai sekretaris kamu yang perhatian. Penjelasan itu masuk akal. Sari memang perhatian pada semua orang. Bodohnya, aku percaya. Sejak saat itu, mereka makin terbuka. Mereka bertukar nomor telepon dengan alasan koordinasi jika aku sulit dihubungi. Frekuensi chatting mereka meningkat. Kadang aku melihat Mas Bram senyum-senyum sendiri menatap layar ponsel. Tapi begitu aku datang, dia buru-buru menutupnya dengan alasan sedang membaca grup WhatsApp teman futsalnya. Bencana itu dimulai seminggu yang lalu. Ibu menelepon dari desa, suaranya parau dan lemah. Ibu sakit keras. Sebagai anak tunggal, panik langsung menyerangku.
Mas, aku harus pulang ke desa sekarang. Ibu sakit, kataku sambil memasukkan baju ke dalam koper dengan tergesa-gesa. Mas Bram memasang wajah sedih yang sangat meyakinkan. Aduh, sayang, maafin aku ya. Aku pengen banget nemenin kamu, tapi besok aku ada jadwal dinas luar kota. Bos menugaskan aku ke Surabaya selama 1 minggu penuh. Ini proyek besar, aku nggak bisa nolak. Aku sempat kecewa, tapi aku mencoba mengerti. Mas Bram sedang berusaha membangun karirnya agar tidak terus-terusan bergantung padaku. Ya sudah, nggak apa-apa, Mas. Kamu hati-hati dinasnya. Aku bawa mobil sendiri saja ke desa. Anak-anak biar sama pengasuh di rumah. Aku nggak tega bawa mereka perjalanan jauh mendadak begini. Kamu hati-hati ya, sayang. Nanti aku kabari kalau sudah sampai Surabaya, ucap Mas Bram. Dia memelukku hangat. Pelukan yang terasa sedikit berbeda, seolah ada rasa tak sabar di sana. Tapi lagi-lagi, aku menepis firasat itu. Aku menyetir sendirian ke desa yang memakan waktu 4 jam. Sesampainya di sana, aku fokus merawat ibu. Selama di desa, keanehan mulai terjadi. Mas Bram sangat sulit dihubungi. Setiap kali aku menelepon, panggilannya tidak dijawab atau ditolak dengan pesan otomatis. Sedang meeting. Malam harinya, aku mencoba menelepon lagi. Halo, Mas? Kamu di mana? Kok seharian susah dihubungi? Tanyaku cemas. Suara di seberang sana terdengar agak bergema, seperti di dalam ruangan kosong, bukan di hotel atau lokasi proyek. Iya, sayang. Sinyal di Surabaya jelek banget di area pabrik ini. Aku sibuk banget, banyak audit. Udah dulu ya, aku capek mau langsung tidur. Klik. Telepon dimatikan sepihak. Aku mencoba menghubungi Sari, sekadar ingin curhat atau menanyakan kabar kantor. Sama saja. Sari juga slow response. Maaf Mbak Alin, aku lagi gak enak badan. Tidur seharian, balasnya lewat chat singkat tanpa emoji yang biasa ia gunakan. Hari-hari berlalu. Kondisi ibu berangsur membaik setelah 4 hari dirawat intensif olehku. Di hari kelima, ibu sudah bisa duduk dan menyuruhku pulang. Pulanglah, Lin. Suamimu pasti butuh kamu. Anakmu juga. Ibu sudah sehat, kata ibu. Karena merasa ibu sudah aman, aku memutuskan pulang sore itu juga. Perjalanan dari desa dimulai pukul 4 sore. Langit terlihat gelap, pertanda akan turun hujan lebat. Tubuhku remuk redam. Menyetir mobil sendirian, kurang tidur selama merawat ibu, dan pikiran yang bercabang memikirkan sikap dingin suami membuat kepalaku berdenyut hebat. Hujan turun dengan derasnya saat aku memasuki area pinggiran kota. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Jalanan macet dan licin. Mataku terasa sangat berat. Beberapa kali aku hampir kehilangan konsentrasi. Rumahku masih 1 jam lagi. Tapi, aku ingat sesuatu. Kompleks perumahan Sari ada di rute yang sedang kulewati. Hanya perlu berbelok sedikit dari jalan utama. Mampir ke rumah Sari sebentar kali ya, gumamku pada diri sendiri. Istirahat setengah jam, numpang minum teh hangat, baru lanjut pulang. Sekalian aku mau kasih oleh-oleh buah dari desa buat dia. Tanpa mengabari siapapun, karena ingin memberi kejutan, aku memutar setir memasuki kompleks perumahan sederhana tempat Sari tinggal. Kompleks itu sepi karena hujan. Hanya ada suara katak dan gemericik air. Aku memarkirkan mobil mewahkan di depan pagar rumah Sari yang tidak terlalu tinggi. Aneh. Ada mobil yang sangat kukenal terparkir di dalam carport sempit rumah Sari. Mobil Honda CR-V hitam. Plat nomornya B1980 RKM. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Itu mobil Mas Bram. Bukankah Mas Bram di Surabaya? Bisikku, mencoba menyangkal apa yang dilihat mataku. Mungkin dia sudah pulang dan mampir ke sini? Tapi kenapa tidak mengabariku? Dan kenapa mobilnya masuk sampai ke dalam pagar, seolah-olah sudah parkir lama? Tanganku gemetar saat mematikan mesin. Hujan mulai reda menjadi gerimis yang menusuk tulang. Aku keluar dari mobil, melangkah pelan menuju teras. Sandalku berdecit di lantai yang basah. Lampu ruang tamu menyala remang-remang. Tidak ada suara televisi. Suasana hening yang mencurigakan. Toh. Aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban.
Toh, toh, toh. Sari? Ini aku, Alin, panggilku, suaraku sedikit bergetar. Terdengar suara langkah kaki terseret dari dalam. Suara kunci diputar. Jantungku berpacu kencang. Firasat istri tidak pernah salah. Dan saat ini firasatku berteriak bahwa ada sesuatu yang hancur di balik pintu itu. Pintu terbuka perlahan. Duniaku runtuh detik itu juga. Di hadapanku, berdiri sosok yang seharusnya berada ratusan kilometer dari sini. Sosok yang seharusnya sedang bekerja keras demi keluarga. Mas Bram. Dia berdiri di sana, matanya menyipit karena silau lampu teras, dan wajahnya masih terlihat sangat mengantuk. Rambutnya acak-acakan khas orang bangun tidur. Dan yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun, dia bertelanjang dada. Dia hanya mengenakan celana kolor pendek santai, celana yang biasa ia pakai tidur di rumah kami. Dia mengucek matanya, belum sadar sepenuhnya siapa yang ada di depannya. Siapa sih malam-malam? Gumamnya dengan suara serak. Saat matanya fokus dan melihat wajahku, matanya membelalak lebar. Wajahnya yang tadinya merah, karena bangun tidur langsung pucat pasi seputih kertas. Mulutnya menganga, tapi tak ada suara yang keluar. Alin, gagapnya. Tubuhnya mundur selangkah, seolah tersengat listrik. Sebelum aku sempat berteriak, sebelum aku sempat menampar wajahnya, sebuah suara manja terdengar dari arah belakang Mas Bram. Siapa sih? Sayang? Kok lama banget buka pintunya? Tetangga iseng ya? Seorang wanita muncul dari balik punggung Mas Bram. Dia berjalan sambil memeluk pinggang suamiku dari belakang, menyandarkan kepalanya di bahu telanjang Mas Bram. Itu Sari. Sahabatku. Saudariku. Dia hanya mengenakan daster tipis berbahan satin, lingerie yang sangat seksi, yang dibalut asal-asalan dengan selimut tebal. Wajahnya glowing, sumringah, dengan rona merah di pipi seperti wanita yang baru saja mendapatkan kepuasan batin yang luar biasa. Dia terlihat sangat bahagia, seolah hidupnya sempurna. Sari mengira yang datang adalah kurir paket atau mungkin adiknya sendiri. Dia belum melihatku karena terhalang tubuh Mas Bram. Sayang, ayo masuk lagi, dingin ih. Rengek Sari manja sambil mengelus dada bidang suamiku. Mas Bram membekuk kaku. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya. Perlahan, Mas Bram bergeser karena kakinya lemas. Dan saat itulah, pandangan Sari bertemu dengan tatapanku. Tatapan seorang istri yang baru saja ditusuk dari depan dan belakang sekaligus. Senyum manja di wajah Sari lenyap seketika. Matanya melotot horor. Tangannya yang tadi melingkar mesra di pinggang Mas Bram terlepas dan gemetar hebat. Dia refleks menarik selimutnya lebih rapat, mencoba menutupi tubuhnya yang nyaris telanjang. Keheningan di teras itu terasa mematikan. Hanya ada suara sisa hujan dan nafasku yang memburu menahan amarah yang siap meledak seperti bom waktu. Aku menatap mereka bergantian. Suamiku yang setengah telanjang, dan sahabatku yang memakai baju haram, memanggil suamiku dengan sebutan, sayang. Jadi, suaraku keluar, rendah namun tajam dan dingin, menusuk keheningan malam. Ini yang namanya dinas luar kota. Mas, di rumah pelacur ini? Kata-kata itu meluncur dari mulutku, tajam dan dingin, namun efeknya seperti bom atom yang meledak di teras rumah mungil itu. Ini yang namanya dinas luar kota. Mas, di rumah pelacur ini? Mas Bram gelagapan. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi merah padam, campuran antara rasa malu dan panik yang luar biasa. Dia mencoba maju selangkah, tangan kanannya terangkat seolah ingin meraih bahuku, tapi aku mundur dengan jijik. Lin, dengerin aku dulu, Lin. Ini nggak seperti yang kamu bayangkan, katanya terbata-bata. Suaranya bergetar, kehilangan wibawa yang selama ini selalu ia tunjukkan di depanku. Nggak seperti yang kubayangkan. Aku tertawa, tawa hambar yang menyakitkan tenggorokan. Mataku masih sehat. Mas, aku lihat kamu pakai celana kolor di rumah sahabatku sendiri jam 10 malam. Dan dia? Telunjukku mengarah lurus ke wajah Sari. Wanita yang selama ini kuanggap adik, yang kuangkat derajatnya dari lumpur kemiskinan, kini berdiri gemetar di belakang suamiku. Dia mencengkeram lengan Mas Bram, seolah mencari perlindungan dari amukanku. Mbak Alin, tolong jangan marah dulu.
Sari akhirnya bersuara. Suaranya lirih, dibuat-buat memelas, nada yang dulu selalu membuatku luluh dan memberinya uang atau barang. Mas Bram cuma mampir. Mbak, sumpah, cuma mampir. Mampir? Sergahku keras. Kamu pikir aku bodoh? Hah? Mas Bram buru-buru menyela, mencoba menyusun alibi busuknya. Iya, sayang. Benar kata Sari. Aku sebenarnya sudah pulang dari Surabaya tadi sore. Tapi di jalan macet parah, aku capek banget, ngantuk berat. Kebetulan lewat sini, jadi aku mampir sebentar mau numpang istirahat sebelum pulang ke rumah kita. Sumpah, Lin, cuma itu. Aku menatapnya tak percaya. Betapa lincahnya lidah lelaki ini bersilat. Oh, jadi mampir istirahat? Tanyaku dengan nada sarkas yang kental. Mataku menelusuri tubuhnya dari atas ke bawah. Mampir istirahat harus sampai buka baju? Harus ganti celana kolor santai begitu? Emangnya kamu bawa celana kolor di koper dinasmu buat dipakai di rumah janda ini? Mas Bram terdiam, mati kutu. Dia lupa bahwa celana kolor batik yang dipakainya itu adalah celana rumahan yang biasa kulihat di keranjang cucian rumah kami, bukan pakaian yang lazim dibawa saat bisnis trip. Dan kamu, Sari, aku beralih menatap wanita bermuka dua itu. Kalau cuma terima tamu yang mampir, kenapa kamu panggil dia, sayang? Kenapa kamu meluk dia dari belakang kayak istri sah? Dan kenapa? Mataku menyipit menatap selimut tebal yang melilit tubuhnya. Kenapa kamu cuma pakai selimut? Sari semakin mengeratkan selimutnya. Wajahnya pias. Ini aku lagi masuk angin, Mbak. Makanya selimutan. Tadi aku kira Mas Bram yang ketuk pintu lagi abis dari luar, makanya aku panggil sayang, maksudnya. Sari mulai terbelit lidahnya sendiri. Kebohongan mereka begitu rapuh, berantakan, dan menghina akal sehatku. Cukup, bentakku. Amarahku sudah tidak bisa dibendung lagi. Rasa lelah menyetir dari desa, rasa khawatir memikirkan ibu yang sakit, semuanya lenyap digantikan oleh api cemburu dan rasa dikhianati yang membakar dada. Aku melangkah maju, menerobos masuk ke teras sempit itu. Mas Bram mencoba menghalangiku dengan tubuhnya. Lin, please, malu sama tetangga. Kita bicara di dalam ya? Atau kita pulang sekarang? Bujuk Mas Bram, tangannya mencoba memegang lenganku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Teriakku sambil menghempaskan tangannya kasar. Aku tidak peduli lagi. Aku menerjang ke arah Sari. Wanita itu memekik ketakutan dan mencoba mundur. Tapi dia terpojok di kusen pintu. Kamu bilang kamu masuk angin? Kamu bilang kamu cuma teman? Aku mencengkeram ujung selimut tebal bermotif bunga yang menutupi tubuhnya. Mbak, jangan Mbak. Sari berteriak histeris. Biar aku lihat seberapa, masuk angin, kamu. Dengan sisa tenaga yang dipacu adrenalin, aku menyentak selimut itu sekuat tenaga. Shred. Selimut itu terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke lantai. Dan terpampanglah kebenaran yang telanjang itu. Tidak ada daster sopan, tidak ada baju tidur wajar. Sari, wanita yang sering berwajah polos di depanku itu, mengenakan lingerie dinas malam berbahan satin merah menyala. Potongannya sangat rendah di dada, dengan rendah transparan di bagian pinggang. Sebuah pakaian yang jelas-jelas ditujukan untuk menggoda, untuk merayu, untuk melayani nafsu. Bahkan aku saja, istri sahnya, jarang memakai pakaian sevulkanik itu di depan Mas Bram. Hening sejenak. Mata Mas Bram terbelalak melihat Sari terekspos, lalu dia buru-buru memalingkan wajah, bingung harus berbuat apa. Sari menjerit tertahan, kedua tangannya buru-buru menutupi bagian dadanya yang terbuka, mencoba memungut selimut yang sudah tergeletak di lantai yang basah oleh tampias hujan. Dasar perempuan murahan. Makiku, air mataku akhirnya pecah, bukan karena sedih, tapi karena muak. Ini balasan kamu ke aku. Sar, aku kasih kamu kerjaan. Aku kasih kamu rumah ini. Aku kasih kamu makan. Dan kamu makan suamiku? Mbak, maafin aku Mbak. Sari mulai menangis, tapi aku bisa melihat matanya melirik ke arah Mas Bram, meminta pertolongan. Dan kamu, Mas? Aku menoleh ke suamiku yang berdiri seperti patung bodoh. Kamu bilang dinas luar kota, ninggalin istri yang lagi panik ibunya sakit keras,
cuma buat kelon sama perempuan ini? Di rumah yang aku beli pakai uang keringatku sendiri? Lin, tolong pelankan suaramu. Mas Bram memohon, wajahnya ketakutan setengah mati melihat ke arah jalanan kompleks. Tapi peringatannya terlambat. Suara teriakanku yang menggelegar di keheningan malam rupanya telah membangunkan lingkungan sekitar. Kompleks perumahan subsidi ini rumahnya berdempetan, dindingnya tak terlalu tebal. Keributan sekecil apapun pasti terdengar, apalagi teriakan penuh amarah seorang istri yang tersakiti. Lampu-lampu teras tetangga mulai menyala satu persatu. Ada apa sih ribut-ribut? Terdengar suara seorang bapak dari rumah sebelah kanan. Kayaknya ada maling ya, sahut ibu-ibu dari rumah sebelah kiri. Dalam hitungan detik, beberapa tetangga mulai keluar dari pagar rumah mereka. Mereka mendekat ke pagar rumah Sari dengan wajah penasaran. Saat mereka melihat ke arah teras, pemandangan yang tersaji di depan mata mereka bagaikan adegan sinetron yang menjadi nyata. Ada aku, berdiri dengan wajah basah air mata dan kilat mata penuh amarah. Ada Mas Bram, suami, alim, itu, berdiri hanya memakai celana kolor batik, bertelanjang dada dengan rambut acak-acakan. Dan ada Sari, janda, pendiam, yang dikenal santun, sedang berjongkok menutupi tubuhnya yang hanya berbalut lingerie seksi merah menyala. Astagfirullah. Gumam Bu RT yang kebetulan rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari situ. Dia datang tergopoh-gopoh memakai daster panjang. Itu kan Pak Bram suaminya Bu Alin? Kok? Loh, Mbak Sari kok pakainya begitu? Bisik tetangga lain, matanya melotot tak percaya. Mas Bram panik bukan main. Dia mencoba masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi, tapi aku menahan pintu agar tetap terbuka. Aku ingin dunia melihat bangkai yang selama ini mereka tutupi dengan rapi. Lihat, Bu. Lihat Pak. Teriakku lantang kepada para tetangga yang mulai berkerumun di depan pagar. Lihat kelakuan 2 manusia ini. Ini suami saya, ngakunya dinas ke Surabaya. Ternyata nginap di sini. Dan ini Sari, teman yang sudah saya anggap saudara, ternyata pelakor yang nampung suami orang. Suara kasak kusuk langsung berdengung seperti lebah. Ya ampun, tega bener ya. Padahal Bu Alin baik banget loh sama Sari. Pantesan si Bram sering kelihatan parkir di sini kalau siang bolong, saya kira urusan kerjaan. Sari menangis meraung-raung, mencoba memainkan peran korban. Enggak gitu, tolong jangan salah paham. Salah paham apa lagi? Aku menendang selimut yang hendak diambil Sari, hingga terlempar ke halaman, basah terkena hujan. Baju haram itu sudah menjelaskan semuanya. Kalian berzinah di rumah yang kubelikan. Alin. Cukup. Kamu mempermalukan suami sendiri, bentak Mas Bram tiba-tiba. Rupanya rasa malunya sudah berubah menjadi mekanisme pertahanan diri yang agresif. Dia mencoba menggunakan otoritasnya sebagai suami untuk membungkamku. Masuk mobil. Kita pulang. Jangan bikin tontonan. Dia mencengkeram pergelangan tanganku dengan keras, menyakitkan. Lepaskan. Aku meronta. Kamu yang bikin malu. Kamu yang berbuat, kenapa aku yang harus diam? Ada apa ini ribut-ribut malam-malam? Suara berat dan berwibawa memecah keributan. Pak RT muncul membelah kerumunan warga. Wajahnya garang, tidak suka ketenangan warganya terganggu. Di belakangnya, beberapa pemuda Karang Taruna ikut mendekat dengan wajah curiga. Mas Bram melepaskan tanganku. Wajahnya pucat pasi melihat Pak RT. Dia tahu, hukum sosial di kampung ini sangat keras terhadap perzinahan. Pak Bram, Bu Sari. Pak RT menatap mereka berdua dengan tatapan menyelidik, lalu beralih ke pakaian minim mereka. Tatapannya berubah jijik. Apa-apaan ini? Kalian berduaan di dalam rumah malam-malam begini dengan pakaian seperti itu? Pak Bram bukannya suaminya Bu Alin? Anu, Pak saya. Mas Bram tergagap, keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Saya tangkap basah mereka, Pak RT. Ujarku tegas, menghapus air mataku kasar. Aku harus kuat. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan pengkhianat ini. Saya baru pulang dari desa, mampir ke sini, dan ternyata suami saya yang katanya dinas luar kota malah sedang tidur di sini. Lihat saja pakaian mereka. Zinah ini Pak. Kumpul kebo,
teriak salah satu warga yang emosi. Usir aja. Bikin kotor kampung kita, timpal yang lain. Suasana memanas. Warga mulai merangsek masuk ke halaman. Mas Bram mundur ketakutan, sementara Sari gemetar hebat di pojokan teras, tak berani mengangkat wajah. Tenang. Tenang bapak-bapak, ibu-ibu. Pak RT mengangkat tangan. Dia menatap Mas Bram tajam. Pak Bram, Bu Sari. Karena kalian tertangkap basah dalam kondisi yang tidak pantas dan mencurigakan, dan ada laporan dari istri sah, saya minta kalian jelaskan sekarang juga. Jangan sampai warga main hakim sendiri. Mas Bram menelan ludah. Dia menatap Sari, lalu menatapku, lalu menatap warga yang mulai mengepalkan tangan. Dia tahu dia tersudut. Tidak ada lagi jalan keluar dengan alasan, mampir, atau numpang toilet. Pakaian dalam dan lingerie itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Tiba-tiba, Sari mengangkat kepalanya. Wajahnya yang tadi penuh air mata kini berubah. Ada sorot nekat di matanya. Dia bangkit berdiri, meski masih menutupi tubuhnya dengan tangan. Kami tidak berzinah, Pak, teriak Sari dengan suara lantang yang mengejutkan semua orang, termasuk aku. Aku terperangah. Masih berani kamu menyangkal? Sari menatapku tajam. Tatapan memelasnya hilang, berganti dengan tatapan menantang dari seorang wanita yang merasa posisinya terancam. Dia berjalan mendekati Mas Bram dan menggandeng lengan suamiku erat-erat. Kami tidak kumpul kebo, ulang Sari, menatap warga dan Pak RT. Kami sudah menikah. Bagaikan disambar petir di siang bolong, lututku lemas seketika. Apa? Desisku tak percaya. Sari semakin mengeratkan pegangannya pada lengan Mas Bram yang hanya diam menunduk. Iya, kata Sari, kali ini dengan nada bangga yang menjijikan. Mas Bram dan saya sudah menikah siri 6 bulan yang lalu. Jadi kami sah secara agama. Mbak Alin gak berhak bilang kami berzinah. Pengakuan itu membuat duniaku berputar. 6 bulan? Selama 6 bulan ini aku tidur di samping ular, dan memelihara parasit yang menggerogoti hidupku? Nikah siri? Kata-kata itu menggantung di udara malam yang lembab, berat, dan mencekik. Aku merasa oksigen di sekitarku mendadak hilang. Mataku menatap nanar ke arah Sari yang kini berdiri tegak di samping Mas Bram. Seolah status, istri siri, itu adalah mahkota yang membanggakan, bukan aib yang menjijikan. 6 bulan. Otakku berputar cepat, memutar ulang memori 6 bulan terakhir. 6 bulan lalu, Mas Bram tiba-tiba menjadi lebih rajin, lebih manis, tapi juga lebih sering meminta uang dengan berbagai alasan mendesak. 6 bulan lalu, Sari sering menolak ajakanku makan siang dengan alasan, ada urusan keluarga. Ternyata, urusan keluarga, itu adalah membangun keluarga busuk ini di belakang punggungku. Kalian menikah siri? Tanyaku, suaraku tak lagi berteriak, tapi bergetar hebat karena rasa sakit yang menghunjam ulu hati. Tanpa izin aku, di rumah yang aku berikan, dengan uang. Aku terdiam. Sebuah kepingan puzzle masuk ke tempatnya. 6 bulan lalu, aku menatap Mas Bram tajam. Kamu minta uang 10 juta. Katanya untuk bantu temanmu yang kecelakaan parah dan butuh operasi. Kamu nangis-nangis di kakiku minta uang itu. Mas Bram menunduk semakin dalam, tak berani menatap mataku. Tubuhnya gemetar. Jawab, Mas, bentakku. Uang 10 juta itu, kamu pakai buat apa? Hening. Jawab. Mas Bram tersentak. Dengan suara mencicit seperti tikus terjepit, dia menjawab, buat mahar. Bangsat. Tanganku melayang tanpa bisa dikendalikan. Plah, tamparan keras mendarat di pipi kiri Mas Bram. Suaranya begitu nyaring, hingga membuat beberapa ibu-ibu tetangga menutup mulut kaget. Rasa panas menjalar di telapak tanganku, tapi itu tak sebanding dengan rasa panas di hatiku. Kamu pakai uangku, uang hasil kerjaku banting tulang sampai malam, untuk menikahi perempuan ini? Teriakku histeris. Air mataku tumpah ruah. Rasanya sakit sekali. Lebih sakit daripada dikhianati secara fisik. Aku dimanfaatkan. Aku diperas. Aku dijadikan sapi perah untuk membiayai perselingkuhan suamiku sendiri. Aku beralih menatap Sari. Dan kamu terima uang itu? Kamu tahu itu uangku kan?
Sar? Kamu tahu gaji Mas Bram cuma UMR. Dia nggak mungkin punya uang 10 juta tunai kalau bukan minta dariku. Kamu makan uangku untuk jadi maduku? Sari yang tadinya terlihat menantang, kini mulai ciut nyalinya melihat kemarahanku yang meledak. Tapi dasar muka tembok, dia masih mencoba membela diri. Itu rejeki dari Allah lewat Mas Bram. Mbak, namanya jodoh, maut, rejeki itu kan takdir. Jawab Sari dengan nada sok bijak yang membuat perutku mual. Lagi pula, Mas Bram butuh ketenangan yang gak dia dapatkan dari Mbak Alin yang sibuk kerja terus. Sebagai istri yang sholehah, aku cuma melayani suamiku. Sholehah matamu. Bukan aku yang berteriak, melainkan Bu RT. Bu RT yang sejak tadi dia mendengarkan, kini maju dengan wajah merah pada menahan amarah. Dia menunjuk wajah Sari dengan telunjuk gemetar. Jangan bawa-bawa agama buat nutupin kelakuan bejat kalian. Semprot Bu RT. Kamu itu maling. Maling suami orang, maling uang teman sendiri. Tinggal di rumah dikasih gratis, kerja dikasih enak, malah nusuk dari belakang. Di mana otakmu, Sari? Iya benar. Nggak tahu diri, sahut ibu-ibu lain. Dikasih hati minta jantung, dikasih rumah malah dipakai buat zinah. Suasana makin riuh. Warga yang tadinya hanya menonton, kini mulai tersulut emosinya. Bagi masyarakat kita, perselingkuhan itu buruk, tapi ketidakketahuan berterima kasih, kacang lupa kulit, adalah dosa sosial yang tak termaafkan. Mereka tahu betapa baiknya aku pada Sari selama ini. Mereka saksi hidup bagaimana aku sering mengirim sembako ke rumah ini, bagaimana aku mengantar Sari ke dokter. Pak RT, usir mereka Pak. Kampung kita sial kalau ada ginian, teriak seorang bapak dari barisan belakang. Bakar aja bajunya. Arak keliling kampung. Teriakan, arak, membuat Mas Bram dan Sari ketakutan setengah mati. Mas Bram langsung bersimpuh di kakiku, memeluk kakiku erat-erat. Kali ini dia menangis sungguhan karena takut diamuk massa. Lin, tolong aku Lin. Jangan biarkan mereka ngapa-ngapain aku. Aku suamimu, Lin. Maafin aku hilaf. Ratapnya. Aku menatap puncak kepala laki-laki yang dulu kupuja ini. Dulu dia terlihat gagah, sekarang dia tak lebih dari sampah basah yang menempel di sepatuku. Hilaf? Aku tertawa sinis. Hilaf itu sekali, Mas. Kalau 6 bulan, itu doyan. Itu niat. Aku menendang kakinya agar dia menjauh. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Sari yang melihat pelindungnya runtuh, mencoba taktik lain. Dia berlutut menghadap Pak RT. Pak RT, tolong kami Pak. Kami sudah nikah siri, kami sah. Jangan main hakim sendiri. Kami saling mencintai. Cinta? Pak RT mendengus kasar. Kalau cinta itu berani jujur. Bukan sembunyi-sembunyi kayak tikus got. Kamu tahu nggak? Nikah siri tanpa sepengetahuan istri pertama itu secara hukum negara nggak diakui, dan secara etika di kampung ini, kalian itu kumpul kebo terselubung. Pak RT menatap warga yang makin merangsek maju. Beberapa pemuda sudah mulai memukul-mukul pagar besi, menimbulkan suara gaduh yang mengerikan. Keluarin barang-barangnya, teriak salah satu pemuda. Mendengar itu, aku mengangkat tangan. Tunggu. Warga terdiam sejenak, menatapku. Mas Bram dan Sari menatapku dengan harapan, mengira aku akan menyelamatkan mereka karena masih ada sisa cinta. Aku menarik napas panjang, menatap Sari lekat-lekat. Kalian bilang kalian saling mencintai, kan? Tanyaku datar. Sari mengangguk pelan, air mata buayanya mengalir deras. Bagus, kataku dingin. Kalau begitu, buktikan cinta kalian di luar sana. Tanpa fasilitas dariku. Aku menoleh ke Pak RT dan warga. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya, Alina, sebagai pemilik sah rumah ini. Aku mengeluarkan dompet, mengambil kartu nama perusahaanku dan menunjukkannya. Sertifikat rumah ini masih atas nama saya. Listrik, air, semua saya yang bayar tiap bulan. Sari hanya menumpang gratis. Warga mengangguk-angguk, membenarkan. Malam ini juga, suaraku mengeras. Saya mengusir mereka berdua dari properti saya. Silakan bapak-bapak bantu mereka,
pindahan. Tapi pastikan. Aku menatap Sari dengan tatapan membunuh. Pastikan Sari tidak membawa satu benang pun barang yang saya belikan. Baju kerja, tas, sepatu, skincare, TV, kulkas, kasur itu semua uang saya. Dia datang ke sini miskin, dia harus keluar dari sini miskin. Sari terbelalak. Mbak, tega kamu Mbak. Terus aku pakai apa? Pakai itu. Aku menunjuk lingerie merah dan selimut kumal yang dipakainya. Itu cocok buat pelacur yang gak tahu diri kayak kamu. Dan untuk Mas Bram. Aku menatap suamiku. Mobil CR-V itu atas namaku. Kuncinya mana? Aku menadahkan tangan. Mas Bram menggeleng panik. Lin, jangan Lin. Aku mau kerja naik apa? Aku mau bawa Sari kemana kalau nggak ada mobil? Itu urusanmu, bentakku. Sini kuncinya atau aku lapor polisi sekarang juga atas tuduhan penggelapan mobil. Dengan tangan gemetar hebat, Mas Bram merogoh saku celana kolornya, tapi dia sadar kuncinya ada di dalam, di atas meja. Ambil kuncinya, perintah Pak RT kepada salah satu pemuda. Pemuda itu sigap masuk ke dalam rumah, mengambil kunci mobil, dan menyerahkannya padaku. Sekarang, seret mereka keluar dari kompleks ini. Seru Pak RT. Warga sudah muak. Serbu. Tunggu, Pak. Kasih kami waktu ganti baju. Jerit Sari histeris saat beberapa ibu-ibu mulai menarik tangannya. Nggak ada ganti baju. Seru Bu RT sadis. Biarin aja dia keluar pakai baju dinas malamnya itu. Biar orang sedesa tahu kelakuan si Sari yang sok alim ini. Kekacauan pecah. Warga yang sudah geram merangsek masuk. Mas Bram ditarik paksa oleh bapak-bapak. Dia meronta-ronta, berteriak memanggil namaku, tapi aku hanya berdiri mematung dengan tatapan kosong. Alin, istriku, tolong aku. Jangan begini caranya, teriak Mas Bram saat dia didorong keluar pagar. Sari lebih parah. Dia diseret oleh ibu-ibu. Selimutnya ditarik hingga dia hanya mengenakan lingerie tipis itu di tengah udara malam yang dingin, dan disaksikan puluhan mata laki-laki yang memandangnya dengan jijik dan cemooh. Pelakor. Pelakor, sorak anak-anak kecil yang ikut terbangun. Ampun. Ampun Bu. Sari menangis meraung-raung. Rasa malunya sudah tak bersisa. Harga dirinya hancur lebur di aspal kompleks perumahan. Aku melihat pemandangan itu. Hati kecilku sedikit nyeri melihat manusia diperlakukan seperti binatang. Tapi kemudian aku teringat wajah ibuku yang sakit, teringat anakku yang menunggu di rumah, dan teringat pengkhianatan mereka selama 6 bulan. Rasa kasihan itu lenyap seketika. Bawa mereka ke pos satpam depan. Jangan biarkan mereka masuk lagi, perintah Pak RT. Mas Bram dan Sari digiring seperti maling ayam. Mereka berjalan tertatih-tatih tanpa alas kaki. Mas Bram hanya pakai celana kolor, Sari dengan lingerie-nya, menggigil kedinginan dan ketakutan. Mereka menjadi tontonan warga kompleks lain yang berdatangan karena penasaran. Setelah kerumunan itu menjauh menuju gerbang utama, suasana di depan rumah Sari menjadi sepi, menyisakan jejak kaki berlumpur dan selimut yang terinjak-injak di tanah. Aku berdiri sendirian di teras. Kakiku lemas. Aku merosot duduk di lantai teras yang dingin. Tangisku pecah lagi. Tapi kali ini bukan tangis histeris. Ini adalah tangis pelepasan. Tangis duka cita atas matinya pernikahanku dan persahabatanku. Tiba-tiba ponselku bergetar di saku. Notifikasi dari M-Banking. Transfer masuk, 0 rupiah. Saldo, masih utuh. Aku teringat sesuatu. Aku segera membuka aplikasi bank di ponselku. Aku memiliki akses ke rekening Mas Bram, karena akulah yang membukakannya dulu. Dia bodoh sekali tidak pernah mengganti passwordnya, karena merasa aku tidak akan pernah mengecek. Aku mengecek mutasi rekeningnya. Benar saja. Ada banyak transferan masuk dari rekening utamaku, yang kupegang kartunya untuk dia, ke rekening pribadinya, lalu ditransfer lagi ke rekening atas nama Sari Rahayu. 1 juta, 2 juta, 500.000, semua uang jajan anakku, uang belanja, uang bensin, dia alirkan ke wanita itu. Darahku mendidih kembali. Aku belum selesai. Mengusir mereka belum cukup. Aku harus memiskinkan mereka semiskin-miskinnya.
Aku bangkit berdiri, menghapus air mata. Wajahku kini keras membatu. Aku menatap rumah mungil itu. Rumah yang kubeli dengan penuh kasih sayang. Kini rasanya rumah itu najis. Aku mengambil ponsel, menelpon bagian HRD kantorku, meski ini tengah malam. Halo, Rini, sapaku pada manajer HRD-ku. Halo, Bu Alin? Ada apa Bu malam-malam? Ada masalah di pabrik? Suara Rini terdengar panik. Besok pagi, siapkan surat pemecatan untuk Sari. Tanpa pesangon. Alasannya, pelanggaran berat etika perusahaan dan perusakan nama baik pemilik perusahaan. Blacklist namanya di seluruh asosiasi garmen kota ini. Baik Bu. Laksanakan, jawab Rini kaget. Aku mematikan telepon. Satu langkah sudah. Sekarang langkah berikutnya. Aku berjalan menuju mobil CR-V Mas Bram. Kubuka pintunya. Di dalamnya bau parfum Sari yang menyengat. Menjijikkan. Aku akan pulang. Aku akan memeluk anakku. Dan besok, perang yang sesungguhnya akan dimulai. Aku akan menarik semua aset yang pernah kuberikan pada Mas Bram. Motor sport kesayangannya, kartu kredit tambahannya, jam tangan mewahnya. Mereka pikir mereka bisa bahagia di atas penderitaanku? Tunggu sampai mereka sadar bahwa tanpa uangku, cinta mereka hanyalah omong kosong yang lapar. Aku menyalakan mesin mobilku sendiri, meninggalkan mobil Mas Bram terkunci rapat di sana. Biar saja dia jalan kaki. Saat aku melajukan mobil keluar kompleks, aku melihat di pos satpam depan, kerumunan warga masih menyidang mereka. Mas Bram terlihat duduk meringkuk di lantai pos satpam, sementara Sari menangis di pojokan. Aku membunyikan klakson panjang saat melewati mereka. Tin. Mereka berdua menoleh kaget. Mata kami bertemu sejenak dari balik kaca mobil. Aku memberikan tatapan terakhir, tatapan dingin seorang wanita yang sudah mematikan hatinya. Selamat menikmati neraka dunia, sayangku, saudaraku. Matahari pagi menembus celah gorden kamarku, namun sinarnya tidak membawa kehangatan. Aku terbangun dengan kepala yang masih terasa berat, sisa tangis semalam. Di sampingku, putraku, Dika, masih tertidur pulas. Wajah polosnya membuat hatiku nyeri. Dia belum tahu bahwa ayahnya telah menghancurkan keluarga kami demi nafsu sesaat. Aku menatap cermin rias. Mataku sembab, tapi sorot mataku berbeda. Kemarin malam adalah waktu untuk bersedih. Pagi ini adalah waktu untuk berperang. Aku adalah seorang CEO. Aku biasa memimpin ratusan karyawan, mengambil keputusan sulit, dan memecat orang yang tidak kompeten. Kenapa aku harus lembek menghadapi dua benalu ini? Langkah pertamaku pagi itu bukan membuat kopi, melainkan meraih ponsel. Halo, selamat pagi, halo BCA, sapaku dingin pada layanan pelanggan bank prioritas. Saya ingin memblokir kartu kredit tambahan atas nama Bramantio. Ya, sekarang juga. Dan tolong pindahkan seluruh dana dari rekening bersama ke rekening deposito pribadi saya. Sisakan saldo minimum saja. Baik, Bu Alina. Ada lagi yang bisa dibantu? Satu lagi. Bekukan akses M-Banking di nomor suami saya yang terhubung dengan rekening utama. Alasan keamanan. Klik. Selesai. Keran air kehidupan Bram sudah kututup rapat. Selama ini dia merasa hebat bisa mentraktir teman-temannya, bisa membelikan Sari ini itu, padahal semua itu mengalir dari kartu tambahan yang tagihannya aku yang bayar. Tanpa aku, Bram hanyalah tong kosong yang nyaring bunyinya. Pukul 8 pagi. Bel gerbang rumahku yang tinggi berbunyi berkali-kali. Aku melihat monitor CCTV di kamar. Di sana, di depan gerbang besi hitam yang kokoh, berdiri dua sosok yang tampak menyedihkan. Bram dan Sari. Mereka tidak lagi terlihat seperti pasangan yang sedang dimabuk asmara. Bram memakai kaos oblong kumal, mungkin pinjaman dari satpam kompleks sebelah semalam, dan celana pendek. Kakinya hanya beralaskan sandal jepit beda warna. Sari lebih parah, dia memakai kaos partai kedodoran dan celana training panjang yang terlihat kotor. Rambutnya lepek, wajahnya tanpa make-up, memperlihatkan flek-flek hitam dan wajah kusam aslinya yang selama ini tertutup skincare mahal dariku. Aku menekan tombol interkom ke pos satpam rumahku. Pak Asep, biarkan mereka masuk ke halaman saja. Jangan izinkan masuk ke dalam rumah utama. Siap, Bu.
Aku turun ke bawah. Aku sudah mandi, mengenakan setelan blazer kerjaku yang rapi, lengkap dengan sepatu hak tinggi dan riasan wajah flawless. Aku ingin mereka melihat kontras yang nyata, sang ratu dan para pengemis. Saat aku membuka pintu utama dan berdiri di teras marmer, Bram langsung berlari mendekat. "Alin, sayang, syukurlah kamu mau nemuin aku," seru Bram. Wajahnya penuh harap. "Tolong izinkan kami masuk dulu, Lin. Kami lapar, kami haus. Semalam kami tidur di pos ronda karena nggak punya uang sepeser pun." Aku bersedekap dada, menatap mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. "Siapa yang mengizinkan kalian menginjak keramik terasku?" tanyaku datar. Bram terhenti. "Lin, jangan gitu dong. Aku suami kamu." "Suami?" Aku tertawa kecil. "Suami yang mana? Suami Sari maksudmu? Kalau suami Sari, minta makan sama Sari. Jangan sama aku." Sari yang berdiri di belakang Bram memberanikan diri bicara. Suaranya serak. "Mbak Alin, tolonglah Mbak. Aku minta maaf. Tapi tolong jangan siksa kami begini. Mas Bram itu ayah anakmu." "Diam kamu," bentakku. "Jangan sebut-sebut anakku dengan mulut kotormu." Aku melangkah turun satu anak tangga. "Kalian kesini mau apa? Mau minta maaf? Simpan saja. Maaf kalian gak laku di bank." Kami mau ambil barang-barang kami, Lin," kata Bram memelas. "Dompetku, bajuku, laptop kerja, kunci motor semua ada di dalam. Kami mau pergi, tapi kami butuh modal." "Modal?" Alisku terangkat. "Kalian pikir kalian punya modal di rumah ini?" Aku memberi isyarat pada Pak Asep dan dua asisten rumah tanggaku yang sudah bersiap di garasi. "Embok, tolong keluarkan barang-barang, Bapak," perintahku. Embok Nah dan Pak Asep keluar membawa dua buah kantong kresek hitam besar, jenis kantong sampah. Mereka melemparkan kantong itu ke hadapan Bram dan Sari. "Bro, itu barang-barang kalian," kataku. Bram buru-buru membuka kantong itu. Isinya berhamburan keluar. Wajahnya berubah bingung lalu marah. "Lin, ini apa?" "Ini baju-baju bekas. Kaos partai, celana jeans belal zaman kuliah, kemeja pasar." Bram mengaduk-aduk isi kantong itu. "Mana jas Armaniku? Mana jam tangan Rolexku? Mana sepatu-sepatu kulitku? Laptop MacBookku mana?" Aku tersenyum miring. "Barang-barang itu semua belinya pakai uang siapa, Mas?" Bram terdiam. "Jas Armani itu aku yang gesek kartunya saat ulang tahunmu. MacBook itu aset perusahaan. Sepatu kulit itu hadiah bonus tahunan dari kantorku. Jam Rolex itu." Aku menatap pergelangan tangannya yang kosong. "Itu investasi atas namaku." "Tapi itu hadiah buat aku," protes Bram. "Hadiah diberikan kepada suami yang setia. Ketika kamu berkhianat, kontrak hadiah itu batal demi hukum." Jawabku tenang. "Menurut hukum, harta yang diperoleh selama pernikahan adalah harta bersama, kecuali ada perjanjian pisah harta atau bisa dibuktikan asal-usulnya. Dan aku punya semua buktinya. Bil tagihan, mutasi rekening, semua atas namaku. Kamu, gajimu habis buat rokok dan jajanin lonte ini, kan?" Aku menunjuk Sari. Sari menunduk, tapi aku melihat dia menggenggam erat sebuah tas selempang kecil yang dia bawa. "Sari," panggilku. Sari mendongak. "Tas itu," aku menunjuk tas coach yang dipakainya, satu-satunya barang bagus yang tersisa di tubuhnya. "Lepaskan." Sari memeluk tas itu erat. "Mbak, ini hadiah ulang tahunku tahun lalu, dari Mbak Alin sendiri." Aku memberikan tas itu kepada sahabatku yang tulus. Bukan kepada pelakor yang menusukku dari belakang. Tas itu dibeli pakai uangku, struknya masih ada. "Lepaskan, atau aku lapor polisi atas tuduhan pencurian sekarang juga." Sari menangis. Dengan tangan gemetar, dia melepaskan tas itu dan melemparkannya ke lantai. "Ambil isinya saja. Dompet dan HPMU. Tasnya tinggal," perintahku.
Sari mengeluarkan dompet lusuh dan ponsel retaknya. Nah, sekarang Mas Bram, aku beralih ke suamiku lagi. Kunci motor sport Kawasaki Ninja itu, kamu carikan. Mata Bram berbinar. Motor itu adalah nyawanya. Iya, Lin, mana kuncinya? Aku butuh kendaraan buat kerja. Kerja? Aku tertawa lagi, kali ini lebih keras. Kamu pikir kamu masih punya pekerjaan? Wajah Bram memucat. Maksud kamu? Tadi pagi aku sudah menelpon Pak Herman, atasanmu. Kebetulan Pak Herman itu klien VIP garmenku. Aku ceritakan skandalmu. Aku kirimkan foto-foto penggerebekan semalam. Terima kasih kepada tetangga yang rajin memotret. Lutut Bram lemas. Dia jatuh terduduk di paving block. Perusahaan Pak Herman sangat menjunjung tinggi integritas. Karyawan yang menipu istri, apalagi memalsukan perjalanan dinas, dianggap cacat moral. Surat PHKMU sedang diproses, Mas. Tanpa pesangon. Alin, kamu iblis, teriak Bram putus asa. Kamu mau bunuh aku pelan-pelan, hah? Aku tidak membunuhmu. Aku hanya mengembalikanmu ke setelan pabrik. Jawabku dingin. Dulu sebelum nikah sama aku, kamu cuma naik motor bebek butut, kan? Nah, motor bebek itu sudah dijual. Jadi sekarang, kamu jalan kaki saja. Dan motor ninja itu? Tanya Bram dengan suara parau. Sudah kutelpon dealer. Akan ditarik hari ini karena BPKB dan leasing atas namaku. Aku nggak sudi bayar cicilannya lagi. Keheningan melanda halaman rumah mewah itu. Bram dan Sari benar-benar habis. Tidak ada uang, tidak ada kendaraan, tidak ada pekerjaan, tidak ada tempat tinggal. Pak Asep, panggilku. Ya, Bu. Usir mereka. Kalau mereka menolak pergi dalam hitungan 3, siram pakai air selang. Halaman ini jadi kotor ada mereka. Baik, Bu. Pak Asep dengan semangat mengambil selang air yang biasa dipakai mencuci mobil. Bram bangkit berdiri dengan susah payah. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian bercampur penyesalan. Kamu bakal nyesel, Lin. Kamu nelantarin suami dan temanmu sendiri. Tuhan gak tidur. Ancam Bram, mencoba menggunakan kartu agama lagi. Justru karena Tuhan gak tidur, makanya bangkai kalian tercium. Mas, balasku tajam. Pergilah. Nikmati, cinta sejati, kalian. Katanya kalau ada cinta, maka nasi garam pun enak kan? Silakan buktikan. Ayo pergi, Mas, ajak Sari sambil menarik tangan Bram. Dia sudah tidak tahan menanggung malu, karena para tetangga komplek mewahku mulai melirik-lirik dari balik pagar. Mereka berdua berjalan gontai keluar gerbang. Aku mengikuti mereka sampai ke depan pagar, ingin memastikan mereka benar-benar pergi. Di jalan depan rumah, Bram mencoba memesan ojek online. Tapi tiba-tiba dia membanting ponselnya. Sialan, kuotaku habis. Saldoku 0, umpat Bram. Sari mengecek ponselnya. Aku juga nggak ada pulsa, Mas. ATM-ku kan tadi pagi aku cek sudah diblokir semua sama Mbak Alin. Mereka berpandangan. Realita menampar wajah mereka keras-keras. Terus kita naik apa? Tanya Sari mulai merengek. Rumah orang tuaku jauh, Mas. Di pinggiran kota sebelah. Butuh 2 kali naik bis. Ya jalan kaki sampai jalan raya, bentak Bram kasar. Watak aslinya mulai keluar saat tertekan. Jangan manja kamu. Ini semua gara-gara kamu juga. Kok aku? Kamu yang mau nikahin aku, balas Sari tak mau kalah. Pertengkaran pertama mereka sebagai pasangan miskin dimulai tepat di depan gerbang rumahku. Aku tersenyum puas. Pak Asep, kataku tanpa menoleh. Ya, Bu. Tutup gerbangnya. Kunci ganda. Dan sebarkan foto mereka ke grup WhatsApp keamanan komplek. Kalau mereka terlihat berkeliaran di radius 500 meter dari sini, segera usir. Siap laksanakan, Bu Bos. Gerbang besi hitam itu menutup perlahan, memisahkan duniaku yang nyaman dengan dunia mereka yang keras dan kejam. Aku berjalan kembali masuk rumah. Di ruang tengah, aku melihat figura foto pernikahan kami yang besar tergantung di dinding. Tanpa ragu, aku menurunkan figura itu. Berat, bingkainya dari kayu jati.
Prang. Aku membantingnya ke lantai hingga kacanya hancur berkeping-keping. Foto wajah Bram yang tersenyum palsu itu kini tergores pecahan kaca. Embok Nah, panggilku. Iya, Nya. Embok Nah berlari tergopoh-gopoh kaget mendengar suara pecahan. Buang sampah ini ke tempat sampah depan. Jangan sampai ada serpihan yang tersisa. Setelah itu, aku mengambil tasku. Aku harus ke kantor pengacara. Gugatan cerai harus masuk hari ini juga. Aku akan menuntut hak asuh anak penuh dan menuntut ganti rugi atas semua aset yang digelapkan Bram untuk Sari. Di dalam mobil, saat supirku mulai melaju keluar kompleks, aku melihat pemandangan yang menyegarkan mata. Di trotoar yang panas terik, terlihat Bram dan Sari berjalan kaki terseok-seok sambil menenteng kantong kresek hitam sampah berisi baju bekas. Keringat bercucuran membasahi kaos kumal mereka. Beberapa kali mereka terlihat berhenti untuk berdebat dan saling menyalahkan. Aku menurunkan kaca jendela mobil sedikit saat mobilku melintas perlahan di samping mereka. AC mobilku yang dingin sempat menerpa wajah mereka yang kepanasan. Mereka menoleh. Bram melihatku duduk nyaman di jok kulit mobil Alphardku. Dia hendak berteriak memanggilku, tapi supirku langsung tancap gas, meninggalkan kepulan asap tipis yang menerpa wajah mereka. Perjalanan mereka menuju neraka baru saja dimulai. Dan tujuannya adalah rumah orang tua Sari, tempat di mana drama babak selanjutnya akan dimulai. Matahari sedang terik-teriknya, tepat di atas kepala, seolah semesta pun ikut menghukum dua manusia yang sedang berjalan terseok-seok di pinggir jalan raya berdebu itu. Bram dan Sari, pasangan, sejoli, yang semalam merasa dunia milik berdua, kini tampak seperti gelandangan korban kebakaran. Aduh, Mas, kakiku lecet, rengek Sari. Dia berhenti berjalan, mengangkat satu kakinya. Dia tidak memakai alas kaki karena sandalnya putus saat diseret warga semalam. Aspal panas membakar telapak kakinya yang biasanya mulus berkat perawatan salon biaya dari Alina. Bram menoleh dengan wajah garang. Keringat bercucuran di wajahnya, membasahi kaos partai kumal yang dipakainya. Dia, yang biasa duduk di balik kemudi mobil ber-AC dingin, kini harus merasakan debu jalanan yang menempel di kulit lengketnya. Jangan manja, bentak Bram. Ini semua gara-gara kamu. Coba kalau kamu nggak kegatalan panggil aku, sayang, pas pintu dibuka, kita nggak bakal ketahuan secepat ini. Kok nyalahin aku lagi? Sari membalas dengan suara serak karena kehausan. Kamu yang bego. Katanya pintar, atur strategi, tapi nutup pintu aja lupa dikunci. Kamu yang ceroboh. Diam. Bram membanting kantong kresek hitam berisi baju-baju bekas ke tanah. Aku lapar. Aku haus. Mana dompetmu? Cek lagi saku celanamu, siapa tahu ada receh. Sari merogoh saku celana training kotornya untuk ke-10 kalinya. Ada, Mas. Cuma 5.000 perak. Sisa kembalian beli cilok kemarin sore yang keselip. Bram menyambar uang kertas lecek itu. Cukup buat naik angkot sampai ke perempatan desa orang tuamu. Sisanya jalan kaki. Ayo cepet. Aku nggak mau mati kepanasan di sini. Mereka kembali berjalan menuju pangkalan angkot. Di dalam angkot yang penuh sesak, pengap, dan berbau asap rokok, Bram duduk terhimpit di antara ibu-ibu pedagang pasar yang membawa keranjang ikan asin. Bau amis menusuk hidungnya. Bram ingin muntah. Dia terbiasa dengan wangi pewangi mobil vanila dan parfum mahal Alina. Sari duduk di pojok, menundukkan wajahnya, takut ada yang mengenalinya. Tapi untunglah, penampilan mereka begitu gembel sehingga orang-orang hanya mengira mereka pengemis. 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah perkampungan padat penduduk di pinggiran kota. Ganggang sempit, selokan terbuka yang airnya hitam pekat, dan rumah-rumah semi permanen yang berdempetan. Inilah tempat asal Sari. Tempat yang dulu mati-matian ia tinggalkan berkat bantuan Alina. Bram menatap nanar lingkungan kumuh itu. Kita bakal tinggal di sini? Tanyanya tak percaya. Ya mau gimana lagi, Mas? Rumah orang tuaku ya begini, jawab Sari lesu. Mereka berjalan masuk ke gang. Beberapa tetangga yang sedang duduk-duduk di teras menatap mereka dengan kening berkerut. Itu si Sari bukan sih? Bisik seorang ibu dasteran. Kok kayak gembel? Bukannya dia kerja kantoran ikut Bu Alina yang kaya raya itu? Lah itu laki-laki siapa?
Kumel amat. Sari mempercepat langkahnya, menarik tangan Bram. Wajahnya merah pada menahan malu. Sampailah mereka di sebuah rumah tua dengan cat hijau yang sudah mengelupas. Atapnya seng berkarat. Di teras depan, seorang wanita tua kurus sedang menyapu halaman tanah. Itu Bu Imah, ibunya Sari. "Ma," panggil Sari lirih. Bu Imah menoleh. Matanya menyipit karena rabun. Saat mengenali sosok di depannya, sapu lidi di tangannya terlepas jatuh. "Gusti Allah." "Sari," pekik Bu Imah. Dia berlari mendekat, menatap anak gadisnya yang berantakan dan laki-laki asing yang kucel di sebelahnya. "Kenapa kamu? Enduk? Kecopetan? Rumahmu kebakaran? Kok bawa bungkusan plastik item begini?" Sari tak kuasa menahan tangis. Dia menghambur memeluk ibunya. Bau keringat dan debu tak lagi dipedulikan. "Mak, tolong Sari. Mak. Ayo masuk dulu, masuk." Bu Imah panik. Dia menggiring mereka masuk ke ruang tamu yang sempit. Lantainya hanya semen kasar, tidak ada keramik marmer dingin seperti di rumah Alina. Kursi tamunya pun hanya kursi kayu tua yang sudah reot. Bram menghempaskan tubuhnya ke kursi kayu itu. Bunyi kriet terdengar nyaring. "Bu, ada air dingin gak? Es teh manis kalau ada." "Saya haus banget," perintah Bram seenaknya, kebiasaan menjadi bos belum hilang. Bu Imah melongo melihat kelakuan laki-laki asing ini. "Ini siapa? Sar? Suamimu?" "Lah, suamimu bukannya si Rudi yang udah cerai 5 tahun lalu?" Sebelum Sari sempat menjawab, dari arah dapur muncul sosok laki-laki tua berwajah keras. "Pak Maman, bapaknya Sari. Dia baru pulang dari sawah, masih membawa sabit." "Ada apa ini ribut-ribut?" Suara Pak Maman menggelegar. "Pak, ini Sari pulang. Keadaannya begini," lapor Bu Imah. Pak Maman menatap Sari dan Bram dengan tatapan menyelidik tajam. Dia bukan orang bodoh. Dia melihat pakaian lingerie Sari yang menyembul dari balik kaos kedodorannya, dan celana kolor Bram. "Kalian kenapa? Dipecat sama Neng Alina?" tanya Pak Maman to the pound. Baginya, satu-satunya alasan Sari bisa jatuh miskin lagi, adalah jika dia kehilangan berkah dari Alina. Sari menunduk, gemetar. "Bapak anu kami?" "Jawab," bentak Pak Maman. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara motor berhenti. "Permisi, paket." Pak Maman keluar sebentar. Seorang kurir menyerahkan sebuah amplop coklat besar. "Untuk Bapak Maman, dari Ibu Alina," kata kurir itu lalu pergi. Jantung Sari berhenti berdetak mendengar nama itu. Alina benar-benar bergerak cepat. Dia mengirimkan surat kematian mereka lebih dulu daripada kedatangan mereka. Pak Maman membuka amplop itu dengan tangan kasar. Dia mengeluarkan isinya. Beberapa lembar foto hasil cetak printer berwarna. Foto Bram yang hanya pakai kolor. Foto Sari dengan lingerie merah. Foto mereka digiring warga. Dan secari kertas surat. "Bapak Maman yang terhormat. Mohon maaf saya memulangkan putri Bapak, Sari, dan suami sirinya, Bramantio, mantan suami saya. Mereka tertangkap basah berzinah di rumah yang saya berikan. Mulai hari ini, saya memecat Sari, menarik kembali rumah, dan menceraikan Bram. Silakan didik kembali anak Bapak yang sudah menggigit tangan orang yang memberinya makan. Salam, Alina." Tangan Pak Maman gemetar hebat memegang kertas itu. Wajahnya yang tua berubah merah padam, urat-urat lehernya menonjol. Dia berbalik masuk ke dalam rumah. "Bapak?" tanya Bu Imah takut-takut. Tanpa bicara sepatah kata pun, Pak Maman berjalan mendekati Sari. Plah! Tamparan keras mendarat di pipi Sari, jauh lebih keras dari tamparan Alina semalam. Sari terpelanting jatuh dari kursi ke lantai semen. "Dasar anak nggak tahu diuntung," teriak Pak Maman. Suaranya memecah keheningan siang itu, membuat tetangga sebelah rumah menempelkan telinga ke dinding. "Pak, jangan Pak." Bu Imah menjerit, mencoba menahan suaminya. "Diam kamu, Bu." Pak Maman melempar foto-foto itu ke wajah Sari dan Bram. "Lihat kelakuan anakmu. Lihat. Berzinah. Jadi pelakor. Merebut suami Neng Alina." Bram yang terkena lemparan foto kaget setengah mati. Dia memungut foto itu.
Sialan, Alin bener-bener niat ngancurin gue. Desis Bram. Kamu. Pak Maman menunjuk Bram dengan telunjuk yang hitam karena tanah sawah. Kamu laki-laki nggak punya otak. Neng Alina itu orang paling baik di kampung ini. Dia yang bayarin biaya rumah sakit ibumu waktu stroke dulu. Dia yang kasih modal buat Sari. Dan kamu malah hianati dia? Bram tersinggung dibentak orang tua kampung. Dia berdiri, mencoba memasang wibawa palsunya. Pak Tua. Jaga bicara ya. Saya ini menantumu sekarang. Saya suami Sari. Saya punya hak di sini. Hak matamu. Pak Maman meludah ke lantai, tepat di dekat kaki Bram. Di sini nggak ada hak buat pengkhianat. Kamu pikir kamu siapa? Di foto ini kamu cuma pakai kolor. Sekarang kamu dateng kayak gembel. Kamu mau numpang hidup di sini? Makan nasi jagung jatah orang miskin? Bram terdiam. Harga dirinya rontok. Pak maafin Sari, Pak. Sari bersujud di kaki bapaknya. Kami nggak punya tempat lain. Rumah ditarik, mobil ditarik, uang nggak punya. Kalau bapak usir kami tidur di kolong jembatan. Pak Maman menatap anak perempuannya dengan jijik bercampur sedih. Malu yang luar biasa. Dia dikenal sebagai orang jujur di kampung, meski miskin. Sekarang, anaknya pulang membawa aib sebesar gunung. Kalian boleh tinggal di sini, kata Pak Maman akhirnya dengan suara dingin yang menusuk. Mata Sari berbinar. Terima kasih, Pak. Tapi, potong Pak Maman keras. Jangan harap kalian tidur di kamar. Kamar cuma satu, buat aku sama ibu. Kalian tidur di gudang belakang, bekas kandang ayam yang sudah dibersihkan. Apa? Bram melotot. Kandang ayam? Bapak gila ya? Saya biasa tidur di kasur king size. Kalau nggak mau, silakan pergi. Pintu terbuka lebar. Tantang Pak Maman sambil mengangkat sabitnya sedikit. Bram kicep. Dia menelan ludah. Tidur di bekas kandang ayam lebih baik daripada tidur di trotoar. Dan satu lagi, lanjut Pak Maman. Di rumah ini, kalau nggak kerja, nggak makan. Mulai besok, Sari kamu bantu ibumu cuci baju buruh pabrik. Dan kamu, tuan besar. Pak Maman menatap Bram sinis. Kamu ikut saya ke sawah. Nyangkul. Nyangkul? Bram histeris. Tangan halusnya tidak pernah memegang cangkul seumur hidup. Saya sarjana ekonomi. Saya manajer. Mantan manajer. Koreksi Pak Maman. Sekarang kamu cuma kuli. Terima atau minggat. Setelah memberi ultimatum itu, Pak Maman pergi ke belakang, membanting pintu dengan keras. Suasana hening yang canggung menyelimuti ruang tamu. Bu Imah hanya bisa menangis sesenggukan melihat nasib anaknya, tapi dia tidak berani membantah suaminya. Sudah, sana kalian ke belakang. Bersihin gudangnya, kata Bu Imah lirih, lalu pergi ke dapur. Tinggallah Bram dan Sari berdua. Bram menatap Sari dengan tatapan penuh kebencian. Puas kamu? Desis Bram. Gara-gara kamu, aku harus tidur di kandang ayam. Aku harus nyangkul. Salah sendiri mau ngikuti nafsumu. Balas Sari tak mau kalah, air matanya sudah kering. Kalau kamu setia sama Mbak Alin, kamu masih tidur enak sekarang. Kamu yang gatel. Kamu yang godain aku duluan. Mereka bertengkar lagi dengan suara berbisik, takut didengar Pak Maman. Malam harinya adalah siksaan yang sesungguhnya. Gudang belakang itu sempit, berukuran 2x3 meter. Lantainya tanah yang dipadatkan. Dindingnya anyaman bambu yang bolong-bolong. Baunya apek, campuran bau tanah dan sisa kotoran ayam yang sudah lama. Tidak ada kasur. Bu Imah hanya memberikan selembar tikar pandan yang sudah robek di ujungnya, dan satu bantal kapuk yang keras dan bau tengik. Aku nggak bisa tidur di sini. Keluh Bram sambil menepuk nyamuk yang langsung mengerubungi mereka begitu lampu dimatikan. Tidur aja kenapa sih, Mas? Aku capek. Sari berbaring memunggungi Bram, meringkuk kedinginan. Bram duduk memeluk lutut. Perutnya berbunyi keroncongan. Makan malam tadi hanya nasi putih dingin dengan lauk ikan asin goreng separuh dan sambal terasi. Lidahnya yang biasa mengecap steak dan sushi menolak menelan makanan itu, tapi rasa lapar memaksanya.
Di keheningan malam kampung yang sepi, diselingi suara jangkrik dan dengungan nyamuk yang ganas, Bram merenung. Dia membayangkan Alina. Jam segini, biasanya Alina sedang duduk di sofa empuk ruang tengah, menonton Netflix sambil memakan buah potong segar. Kamar mereka harum. Aromaterapi lavender, AC diatur pada suhu 18 derajat yang sejuk, dan selimut bed cover sutra yang lembut membalut tubuh. Dan sekarang, di sampingnya ada Sari, wanita yang dulu terlihat seksi dan menggairahkan, kini mendengkur kasar dengan mulut terbuka, bau keringat, dan tampak tua tanpa make-up. Bodoh. Bisik Bram pada dirinya sendiri. Aku bodoh banget. Tiba-tiba, dari sela-sela dinding bambu, terdengar suara tetangga sebelah yang sedang mengobrol. Dinding rumah di sini sangat tipis. Tahu nggak? Katanya Bu Alina mau ngadain syukuran besar-besaran minggu depan. Bagi-bagi sembako buat satu kampung, syukuran buang sial katanya. Iya benar. Katanya Bu Alina malah kelihatan makin cantik lo abis nendang suaminya. Emang ya, kalau buang sampah itu bikin rumah jadi bersih. Hati Bram serasa diremas. Dia disebut sampah. Dan Alina? Dia bahagia. Malam itu, di atas tikar bau apek, untuk pertama kalinya Bram menangis bukan karena takut, tapi karena penyesalan yang teramat dalam. Namun, pintu surga yang dulu dia tinggali sudah tertutup rapat dan digembok berlapis baja. Selamat datang di kehidupan barumu, Mas Bram. Kehidupan yang kamu pilih sendiri. Pukul 4.30 pagi. Ayam jantan berkokok nyaring tepat di samping telinga Bram. Bukan kiasan, tapi harfiah, karena kandang ayam yang masih berisi beberapa ekor ayam kampung itu hanya berbatas anyaman bambu tipis dengan tempat tidurnya. Bangun, jangan kayak mayat. Gebrakan keras di pintu gudang membuat Bram terlonjak kaget. Jantungnya berdegup kencang. Punggungnya terasa remuk redam akibat tidur di atas tanah beralaskan tikar tipis. Hawa dingin menusuk tulang rusuknya. Aduh. Erang Bram sambil memegang pinggangnya. Jam berapa sih ini? Masih gelap gulita. Pintu gudang terbuka kasar. Pak Maman berdiri di sana membawa senter yang sinarnya menyorot langsung ke wajah Bram yang bengkak kurang tidur. Pak Maman sudah rapi dengan kaos lengan panjang lusuh, celana komprang selutut, dan caping di kepala. Sebuah cangkul tersandar di bahunya. Orang miskin gak punya hak bangun siang, bentak Pak Maman. Ayo bangun. Subuh dulu, abis itu langsung ke sawah. Musim tanam gak nunggu kamu sikat gigi. Bram menoleh ke samping. Sari masih meringkuk di balik selimut tipis. Pura-pura tidur. Kamu juga Sari. Hardik Pak Maman. Bantu ibumu di sumur. Cucian tetangga numpuk. Jangan mimpi jadi nyonya besar lagi. Dengan langkah gontai dan nyawa yang belum kumpul, Bram menyeret kakinya ke kamar mandi luar yang airnya sedingin es. Dia menggigil hebat saat membasuh muka. Tidak ada air hangat water heater, tidak ada sabun cuci muka Men's Oil Control. Hanya ada sabun batangan colek yang perih di mata. Pukul 6 di pematang sawah. Pemandangan sawah pagi itu sebenarnya indah, dengan kabut tipis dan matahari terbit. Tapi bagi Bram, ini adalah ladang pembantaian. Dia berdiri canggung di pinggir petak sawah yang berlumpur. Kakinya yang putih mulus, hasil perawatan pedikur bulanan yang dibayari Alina, ragu-ragu menyentuh lumpur coklat pekat itu. Ngapain bengong? Turun. Perintah Pak Maman yang sudah lincah berada di tengah sawah. Bram menarik napas panjang, lalu melangkah turun. Srup. Lumpur dingin menyedot kakinya hingga sebetis. Sensasi menjijikan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa ada yang bergerak-gerak di dalam lumpur itu. Ini cangkulnya. Pak Maman melempar cangkul berat ke arah Bram. Bram menangkapnya dengan susah payah. Gagang kayunya kasar, langsung terasa menyakitkan di telapak tangannya yang halus. Cangkul tanah yang di sebelah sana. Balik tanahnya biar gembur. Jangan lelet. Bram mencoba mengayunkan cangkul. Buk. Cangkul itu menancap, tapi terlalu dangkal. Buk. Kali ini terlalu dalam, dan Bram kesulitan menariknya kembali. Ya Gusti Allah. Pak Maman menepuk jidatnya melihat kelakuan menantunya. Kamu itu laki-laki apa bukan sih? Megang cangkul kok kayak megang pensil alis. Beberapa petani lain di petak sebelah mulai tertawa. Wah,
Pak Maman dapat kuli baru nih. Kuli impor dari kota ya Pak? Ledek Pak Darto, tetangga sawah. Putih bener kulitnya, takut item ya Mas? Hahaha. Wajah Bram merah padam. Ego lelakinya terusik. Dia mencoba mencangkul lebih kuat, lebih cepat, ingin membuktikan dia bisa. Ceras. Arg. Bram berteriak kesakitan. Dia salah mengayun. Bukan tanah yang tercangkul, tapi jempol kakinya sendiri yang terhantam sisi cangkul yang tumpul. Memang tidak sampai putus, tapi kuku jempol kakinya langsung membiru dan darah segar mengucur. Bram jatuh terduduk di lumpur. Celana kolornya basah kuyup oleh adonan tanah. Aduh, sakit. Sakit Pak. Rengek Bram sambil memegangi kakinya. Pak Maman mendengus kasar. Dia tidak kasihan, malah jijik. Baru gitu doang teriak kayak banci. Minggir sana, cuci di irigasi. Bikin malu aja. Bram merangkak naik ke pematang dengan tubuh penuh lumpur. Saat dia mencelupkan kakinya ke air irigasi, dia melihat sesuatu yang hitam menempel di betisnya. Kenyal. Berdenyut. Lintah. Waa. Ular. Ada ular. Bram berteriak histeris sambil mengibas-ngibaskan kakinya. Para petani meledak tertawa. Pak Darto sampai memegangi perutnya. Itu lintah, Mas. Bukan ular. Astaga, suami macam apa ini? Masa sama lintah aja nangis? Bram menarik lintah itu dengan tangan gemetar. Darah mengucur dari bekas gigitannya karena zat antikoagulan lintah. Dia duduk di rerumputan, menangis sesenggukan. Dia teringat Alina. Dulu, jika jarinya tergores kertas sedikit saja di kantor, Alina akan panik mengambil kotak P3K, mengoleskan obat merah, dan meniup lukanya dengan penuh kasih sayang. Sekarang, Pak Maman bahkan tidak menoleh, terus mencangkul sambil menggerutu tentang menantu tak berguna. Pukul 9 di sumur umum. Nasib Sari setali 3 uang. Dia jongkok di hadapan tumpukan baju kotor milik tetangga. Ibunya, Bu Imah, menerima jasa cuci gosok untuk menyambung hidup. Dan hari ini, jatah mencuci dilimpahkan ke Sari. Sari, itu kerah kemejanya Pak RT disikat yang bersih. Jangan cuma dikucek, omel Bu Imah. Tangan Sari sudah keriput karena terendam air sabun berjam-jam. Deterjen murah yang dipakai ibunya membuat kulit tangannya yang sensitif terasa panas dan gatal. Kuku-kuku nail art cantiknya yang berharga ratusan ribu kini patah satu persatu, menyisakan ujung jari yang perih. Sumur umum itu ramai. Ibu-ibu kampung sedang mencuci sambil ngerumpi. Dan topik terhangat hari ini tentu saja Sari. Mereka bicara seolah Sari tidak ada di sana. Jeng, bener nggak sih berita yang di grup Wa itu? Katanya si Sari diusir gara-gara ketahuan kelon sama suami majikannya? Tanya Bu Yati dengan suara sengaja dikeraskan. Iya benar. Ada fotonya kok. Ih amit-amit jabang bayi ya. Padahal Bu Alina itu baiknya kayak malaikat. Kok tega ya ada orang berhati iblis begitu? Sahut Bu Susi. Sari menunduk dalam-dalam, air matanya menetes masuk ke dalam ember cucian. Dia menggosok baju sekuat tenaga, mencoba meredam suara-suara menyakitkan itu dengan suara sikat yang beradu dengan papan gilas. Lagian gayanya dulu selangit. Pulang kampung bawa mobil, bagi-bagi kue, taunya hasil maling suami orang. Kualat itu nyata ya, Bu, timpal yang lain. Mulutnya dijaga ya. Sari tiba-tiba berdiri, membanting sikat cuciannya. Kesabarannya habis. Ibu-ibu itu terdiam sejenak. Lalu Bu Yati tersenyum sinis. Loh, kok marah? Emang bener kan? Situ pelakor kan? Kalau nggak bener, ngapain situ nyuci baju gembel di sini? Kenapa nggak duduk manis di AC? Kalian? Sari kehabisan kata-kata. Fakta itu terlalu telak. Udah Sar, kerjain aja. Bentak Bu Imah malu melihat anaknya jadi tontonan. Jangan ngelawan, emang salahmu kok. Sari kembali jongkok, menangis dalam diam. Punggungnya pegal luar biasa. Dulu dia biasa duduk di kursi ergonomis kantor, mengetik laporan ringan, lalu makan siang di kafe. Sekarang, dia adalah buruh cuci yang dihina. Dia melihat pantulan wajahnya di air ember yang keruh. Jelek. Kusam.
Tua. Ini semua gara-gara Mas Bram. Batinnya menyalahkan. Kalau aja dia lebih pintar nyembunyiin harta, aku nggak bakal sengsara gini. Pukul 12 siang, makan siang penuh penyesalan. Bram pulang dari sawah dengan jalan terpincang-pincang. Seluruh tubuhnya penuh lumpur kering yang gatal. Kulitnya yang putih kini memerah terbakar matahari, terasa perih seperti dikuliti. Dia masuk rumah, langsung menuju meja makan, berharap ada makanan enak. Yang tersedia, nasi jagung, sayur lodeh nangka muda sisa kemarin yang dihangatkan, dan tempe goreng yang gosong. Bram menatap makanan itu dengan nanar. Sari duduk di seberangnya, sedang memijat tangannya yang merah-merah melepuh terkena deterjen. Makan, kata Bu Imah ketus. Mereka makan dalam diam. Rasanya seret di tenggorokan. Tiba-tiba, suara dari televisi tabung 14 inci di pojok ruangan menarik perhatian mereka. Televisi itu gambarnya banyak semutnya, tapi suaranya masih jelas. Acara, Bisnis Inspirasi Siang. Host, pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Seorang wanita tangguh yang baru saja mengakuisisi 2 pabrik tekstil baru dan dinobatkan sebagai Woman of the Year. Kita sambut Ibu Alina. Bram tersedak nasi jagungnya. Sari langsung mendongak. Di layar TV yang buram itu, Alina terlihat bercahaya. Dia mengenakan setelan blazer putih bersih yang memancarkan aura kekuasaan. Rambutnya ditata rapi, wajahnya glowing sehat, dan senyum itu terlihat begitu lepas. Tidak ada jejak kesedihan di wajahnya. Host, Bu Alina, selamat atas pencapaiannya. Kabarnya omset perusahaan naik 200% bulan ini. Apa rahasianya? Alina, di TV, terima kasih. Rahasianya sederhana. Saya membuang beban-beban yang tidak perlu dalam hidup saya. Ketika kita membersihkan lingkungan kita dari parasit dan energi negatif, rejeki akan mengalir deras tanpa hambatan. Host, wah, inspiratif sekali. Ada pesan untuk wanita Indonesia? Alina menatap tajam ke kamera, seolah menatap langsung ke mata Bram dan Sari. Untuk para wanita, jadilah mandiri. Jangan gantungkan hidup pada siapapun. Dan ingat, berlian akan tetap bersinar meski sempat jatuh ke lumpur. Tapi lumpur, selamanya hanya akan jadi kotoran. Jeb. Kalimat itu menembus jantung Bram dan Sari. Bram melihat Alina di layar. Di leher Alina melingkar kalung berlian yang sangat indah. Bram tahu harga kalung itu. Itu adalah kalung yang dulu pernah dia minta Alina untuk tidak membelinya karena terlalu mahal. Tapi sekarang Alina membelinya dengan uangnya sendiri, untuk dirinya sendiri. Sari melihat jam tangan yang dipakai Alina. Itu jam tangan limited edition yang pernah Sari impikan, dan dia jadikan wallpaper HP-nya. Dia makin kaya, Mas. Bisik Sari, suaranya bergetar iri. Dia beli pabrik baru? Bram tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Dia melihat tangannya sendiri yang kasar, kotor, dan terluka. Lalu melihat Alina yang bersih dan wangi. Dia sadar, dialah beban yang dimaksud Alina. Dialah parasit itu. Dan setelah parasit itu dibuang, inangnya justru tumbuh subur dan berbunga indah. Sialan. Bram membanting sendoknya ke piring seng. Sialan. Kenapa teriak-teriak? Bentak Pak Maman yang baru masuk. Kenapa Bapak biarin TV nyala? Matiin, teriak Bram frustrasi. Numpang makan jangan banyak atur. Itu TV hiburan simbokmu, balas Pak Maman tak mau kalah. Lihat tuh mantan istrimu. Sukses. Harusnya kamu malu. Bukannya ngamuk. Bram berdiri, menendang kursi reot itu hingga terjungkal, lalu lari kembali ke gudang belakang. Dia tidak kuat. Mentalnya hancur. Dia menangis meraung-raung di atas bantal AP itu. Sari hanya diam menatap layar TV yang kini menampilkan iklan. Dia menyentuh wajahnya yang kasar. Aku menukar hidup ratu dengan hidup babu. Batinnya pilu. Demi laki-laki cengeng yang bahkan gak bisa mencangkul. Di gudang belakang, Bram mengambil HP-nya yang layarnya retak. Dia mencoba menyalakannya. Baterainya tinggal 5%. Tidak ada sinyal internet karena kuota habis. Tapi dia bisa membuka galeri. Dia melihat foto-foto lama. Foto saat dia dan Alina liburan ke Bali.
Foto saat dia menyetir mobil mewah. Foto saat dia memakai jas rapi. Lin, bisiknya parau. Maafin aku Lin, tolong bawa aku pulang. Tapi dia tahu, pintu itu sudah tertutup selamanya. Dan besok pagi, pukul 4.30, ayam jantan itu akan berkokok lagi, memaksanya kembali ke neraka lumpur yang dia ciptakan sendiri. 2 minggu kemudian, di rumah orang tua Sari. Neraka itu bernama Saling Menyalahkan. Gudang bekas kandang ayam itu kini menjadi saksi bisu hancurnya sisa-sisa kewarasan Bram dan Sari. Cinta yang mereka agung-agungkan sebagai jodoh sejati, ternyata tak lebih kuat dari rasa lapar. Mana berasnya? Teriak Bram. Dia mengobrak-abrik lemari plastik tua milik Sari. Nggak ada, Mas. Bapak nggak kasih jatah beras hari ini karena kamu kemarin bolos ke sawah. Sari menjerit, wajahnya sembab dan kurus. Tulang pipinya menonjol, kecantikan hasil tritmen klinik mahal Alina sudah lenyap tanpa sisa, berganti dengan wajah kusam buruh cuci. Dasar bapak tua pelit, umpat Bram. Matanya merah, rambutnya gondrong tak terurus. Dia menatap Sari dengan tatapan buas. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak ngerayu aku masih makan steak. Aku masih tidur di AC. Cuy. Sari meludah ke wajah Bram. Dasar laki-laki benalu. Bisanya cuma nyalahin istri. Kalau kamu laki-laki, sana cari kerja. Jangan cuma minta makan sama bapakku. Emosi Bram meledak. Dia mencengkeram kerah baju lusuh Sari. Jaga mulutmu. Aku mau pergi dari sini. Aku mau balik ke Alina. Dia pasti masih cinta sama aku. Bram mendorong Sari hingga jatuh menabrak dinding bambu. Tanpa mempedulikan tangisan istrinya, Bram mengambil satu-satunya barang berharga yang tersisa, ponsel retak milik Sari. Mas, itu HP-ku. Jangan, jerit Sari. Diam. Ini modal aku buat ongkos ke kota. Bram lari keluar rumah. Dia menjual ponsel rongsokan itu di konter pulsa pinggir jalan dengan harga murah, cukup untuk tiket bus ekonomi 1 kali jalan menuju kota. Dia meninggalkan Sari yang meraung-raung di lantai tanah, sendirian, miskin, dan kini tanpa suami yang dia rebut dengan susah payah. Sari sadar, karma telah mengambil segalanya darinya. Dia telah kehilangan sahabat terbaik, Alina, kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri, dan sekarang dicampakkan oleh laki-laki yang membuatnya kehilangan itu semua. Kantor pusat Alina Garment Kota. Bram tiba di depan gedung perkantoran mewah milik Alina dengan penampilan yang mengenaskan. Dia memakai kemeja kumal yang kancingnya copot satu, celana bahan yang sudah cingkrang, dan sandal jepit tipis. Baunya apek, campuran keringat bus dan debu jalanan. Dia menatap gedung kaca itu. Dulu, dia masuk ke sini dengan kepala tegak sebagai suami pemilik perusahaan. Semua satpam hormat padanya. Dia melangkah mendekati lobi. Berhenti. 2 orang satpam bertubuh kekar menghadangnya. Salah satunya adalah Pak Asep, mantan satpam rumahnya yang kini dipindah tugaskan ke kantor untuk keamanan ekstra. Pak Asep ini saya, Pak. Pak Bram, kata Bram memelas, mencoba tersenyum akrab. Pak Asep menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik. Maaf, kami tidak kenal gelandangan. Pergi dari sini sebelum kami panggil polisi. Pak, tolong Pak. Saya mau ketemu Ibu Alina. Sebentar saja. Ini soal anak. Soal Dika, Bram berbohong, menggunakan nama anaknya sebagai senjata terakhir. Bu Alina sedang rapat. Tidak bisa diganggu, tegas Pak Asep. Tiba-tiba, sebuah mobil Alphard putih terbaru berhenti di lobi. Pintu otomatis terbuka. Keluarlah Alina. Bram terpana. Alina terlihat jauh lebih cantik dari terakhir kali dia melihatnya. Dia mengenakan gaun kerja elegan berwarna biru laut, rambutnya dipotong pendek model bob yang membuatnya terlihat segar dan muda. Dia berjalan dengan langkah pasti, didampingi beberapa staf yang sibuk mencatat ucapannya. Alin, teriak Bram. Dia menerobos penjagaan Pak Asep. Tenaga putus asanya membuatnya berhasil lolos dan berlari mendekati Alina. Alin, sayang. Bram menjatuhkan dirinya di kaki Alina. Dia bersimpuh di lantai marmer lobi yang dingin, memeluk kaki mantan istrinya.
Pemandangan itu menjadi tontonan karyawan dan klien yang ada di lobi. Alina berhenti. Dia tidak kaget, tidak juga mundur. Dia hanya menunduk, menatap laki-laki yang bersujud di kakinya itu dengan tatapan datar. Tanpa emosi. Seperti melihat sampah yang terbawa angin. "Lin, maafin aku. Lin." Bram menangis sesenggukan, air mata dan ingusnya membasahi sepatu hak tinggi Alina. "Aku salah. Aku bodoh. Sari itu setan. Lin. Dia yang goda aku. Aku cuma cinta sama kamu. Tolong terima aku lagi, Lin. Aku rela jadi supirmu, jadi tukang kebunmu, asal aku bisa dekat sama kamu dan Dika." Hening sejenak di lobi itu. Alina menghela napas pelan. Dia memberi isyarat pada Pak Asep yang hendak menyeret Bram agar menunggu sebentar. "Mas Bram," panggil Alina lembut. Bram mendongak, wajahnya penuh harapan. "Ya, sayang, kamu maafin aku kan?" Alina tersenyum tipis. Senyum yang mematikan. "Apakah kamu ingat saat ibu saya sakit keras dan kamu malah tidur dengan Sari?" Tanya Alina pelan namun suaranya menggema di lobi. Bram terdiam, bibirnya gemetar. "Apakah kamu ingat saat kamu mengambil uang tabungan anak kita untuk mahar nikah sirimu?" Lanjut Alina. Itu hilaf. Lin." "Tidak, Mas. Itu bukan hilaf. Itu watak," potong Alina tegas. "Kamu datang ke sini bukan karena kamu cinta padaku. Kamu datang ke sini karena kamu lapar. Kamu datang karena kamu rindu uangku, bukan rindu aku." "Enggak, Lin. Sumpah." Alina menarik kakinya dari pelukan Bram, membuatnya jatuh telungkup ke lantai. "Dengar baik-baik, Bramantio. Pintu hatiku sudah tertutup, digembok, dan kuncinya sudah kubuang ke dasar laut. Kamu bagi saya sudah mati." Alina menoleh ke Pak Asep. "Pak, bersihkan lobi ini. Ada sampah yang menghalangi jalan saya." "Siap, Bu." Dua satpam langsung menyeret Bram. Bram meronta-ronta, berteriak histeris. "Alin. Tega kamu, Lin. Aku ayah anakmu. Alina A." Alina tidak menoleh sedikit pun. Dia melangkah masuk ke dalam lift pribadinya. Saat pintu lift tertutup, dia melihat pantulan dirinya di cermin. Dia tersenyum lega. Beban masa lalu itu akhirnya benar-benar hilang. 5 tahun kemudian. Waktu adalah hakim yang paling adil. Di sebuah desa kecil, seorang wanita kurus kering dengan wajah tua sebelum waktunya sedang menjemur padi di tengah terik matahari. Itu Sari. Dia tidak pernah menikah lagi. Tidak ada laki-laki yang mau mendekatinya karena cap, pelakor, dan perempuan pembawa sial melekat erat di jidatnya. Orang tuanya sudah meninggal setahun yang lalu karena sakit-sakitan, meninggalkan utang rentenir yang menumpuk. Rumah peninggalan orang tuanya disita. Kini Sari tinggal di sebuah gubuk reot di pinggir sawah milik orang lain, bekerja sebagai buruh tani harian dengan upah yang hanya cukup untuk makan sekali sehari. Setiap kali dia melihat mobil mewah lewat di jalan desa, hatinya berdesir nyeri, teringat masa lalunya yang sempat hidup enak. Penyesalan adalah teman tidurnya setiap malam. Dia membayangkan seandainya dulu dia setia menjadi sahabat Alina, mungkin kini dia sudah menjadi manajer sukses. Tapi nasi sudah menjadi bubur basi. Sementara itu, di sebuah sudut pasar kumuh di ibu kota, terlihat seorang pria dengan gangguan jiwa ringan. Pria itu, Bram, sering terlihat berbicara sendiri di depan toko elektronik, menatap layar televisi yang memajang berita bisnis. Rambutnya gimbal, giginya ompong, dan dia memakai baju berlapis-lapis dari tumpukan sampah. Setiap kali wajah Alina muncul di berita, Alina kini menjadi salah satu pengusaha wanita terkaya di Indonesia. Bram akan tertawa sambil menunjuk-nunjuk layar. "Itu istriku, heh. Itu istriku cantik kan? Nanti dia jemput aku pakai mobil terbang, heh." Orang-orang pasar hanya menggelengkan kepala, melemparinya dengan kulit pisang agar dia pergi. Bram hidup dari belas kasihan, tidur di emperan toko, dihantui oleh bayang-bayang kemewahan yang dulu dia sia-siakan. Dan Alina? Di sebuah taman rumah mewah yang asri, Alina sedang duduk menikmati teh sore bersama Dika yang kini sudah tumbuh menjadi remaja cerdas. Di samping Alina, duduk seorang pria gagah, berwibawa, dan tatapannya teduh. Suami barunya. Seorang dokter spesialis yang mencintainya dengan tulus,
yang tidak memandang hartanya, melainkan hatinya. "Ma, perusahaan masuk berita lagi ya?" tanya Dika sambil menunjuk tabletnya. Alina tersenyum, mengelus rambut putranya. "Iya, Nak. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Dulu Papa Bram pernah bilang kalau Mama nggak bisa apa-apa tanpa dia." Celetuk Dika tiba-tiba, teringat masa kecilnya. Alina memandang langit sore yang jingga. Dia menyesap tehnya. "Orang yang tidak bisa menghargai berlian, akan membuangnya dan memungut batu kali," jawab Alina bijak. "Biarkan masa lalu terkubur. Nak, kita hidup untuk hari ini dan masa depan." Alina hidup bahagia. Bukan karena dia melihat kehancuran Bram dan Sari, tapi karena dia berhasil bangkit dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Dia telah memaafkan demi ketenangan jiwanya, tapi dia tidak pernah melupakan. Tuhan telah memutar roda nasib dengan sempurna. Si pengkhianat hancur dalam kesengsaraan, dan si orang baik hidup dalam kemuliaan.